Sobat kabar baik semuanya, kita akan menyaksikan diskusi lintas agama di mana Kak Agatha akan memberikan pencerahan kepada para polemik-polemik muslim yang ingin bertanya dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang iman Kristen. Bagaimana selengkapnya? Mari kita saksikan diskusi berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Nih, Matius 17 sampai 9 ya. Sampai 19. Hmm. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Nah, betul kan? Yesus itu bukan menghilangkan. Rasul Paulus pun betul. tidak menghilangkan. Jadi yang mana? Tapi di sini, nah oke. Loh, sekarang saya tanya. Di situ Yesus bilang apa? Aku bukan untuk meniadakannya. Ya kan? berarti Sekarang saya tanya, di dia mana mendukung Taurat dalilnya? ya? Gitu. Di mana dalilnya Rasul Paulus meniadakan hukum Taurat? Bukan gini maksud dari sini Kak. Ini kita bicara ya anak SMP pun ngerti Kak kalau saya bicara nih. Dari Iya dari dong. pembicaraannya kan ya. Kalau dari pembicaraan Ah, Yesus tadi, dia benar, dia tidak itu tidak melanggar hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu masih berlaku bagi Yesus. Sedangkan bagi apa namanya? Paulus itu berbeda maknanya Kak. Sebab kamu tidak akan dikuasai oleh lagi sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Gitu Kak. lanjut. Ayat selanjutnya. Kan berbeda Saya maknanya baca. Kak. Loh, kami tidak di bawah kuasa hukum Taurat. Kamu tahu nggak Nah, kuasa berarti kan hukum Taurat itu? meniadakan Taurat gitu Kak. Loh, tidak Kan di ada yang bawah apa? Meniadakan itu menghilangkan, Bang. Hilang nggak hukum Tauratnya? ya berarti kan Kakak nggak pakai. Hilang nggak? Nah, Kalau tidak oke. Sekarang meniadakan kamu berarti tidak buka pakai Roma gitu kan. 3. Biar kamu tahu ya. Biar kamu tahu. Roma 3 ayat Hmm. 31. Silakan dibaca. Enggak Baca. usah lari ke sana Kak. Ini kan Itu masih Roma yang pembicaraannya tadi. Biar kamu antara selesaikan. Roma 6 ayat 14 Gini Bang. sama Martius Kak gitu. Kamu Ini di sini kamu mengutip, ya, kamu kan mengutip perkataan Rasul Paulus. Nah, ini ya. perkataan Rasul Paulus masih ada di Roma. Buka Roma 3 ayat 31. Buka dulu. Kalau kamu bilang dia meniadakan, ini biar saya kasih tahu. Kamu mengutip perkataan Rasul Paulus setengah. Jadi Roma berapa Silakan Kak? buka Roma 3 ayat 31. Ayat 31. Oke. Baca. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat oleh karena iman? Sekali-kali tidak. Justru kami menangguh hukum Taurat. Nah, tapi di sini, tapi yang tadi, yang Roma, Mulutmu mengutip perkataan Rasul Paulus dalam konteks apa yang belum selesai. Ini kata Rasul Paulus. Jadi, makanya kamu baca dulu dari atas. Jadi, dengan demikian, apakah kami berarti Rasul Paulus berbicara dengan rasul-rasul yang lainnya? Karena dia bilang kami, dia tidak sendirian. Apakah kami karena iman meniadakan hukum Taurat? Sekali-kali tidak, melainkan kami meneguhkannya. Itu bukan kata Rasul Paulus toh. Semua rasul. Ngerti nggak, Sul? Nah, konteksnya apa? Kamu nggak tahu konteksnya di jemaat Roma itu seperti apa. Makanya, ya, jangan sepenggal-sepenggal. Lu kalau berak baru sepotong kagak enak. Masih ngudek-ngudek di perut. Beraknya tuntas. Ya. oke. Kalau Sekarang, berak itu nggak enak setengah-setengah, ya, sayang. anggaplah kakak betul ya. Oke, lanjut ke kedua ya. Jangan dianggap saya betul. Karena firman ini betul. Kalau kamu menganggap perkataan saya betul, maka artinya tidak betul. Kamu kira otak saya itu di telapak Jangan dimut kaki? dulu Kak, jangan dimut. Tidak. Oke. Otak saya itu ada di dengkul. Kalau di telapak kaki, mah kamu. Ya. Jangan dimut dulu enggak, saya kan belum selesai bicara nih. Di ayat ini Kak, Saya itu lagi. justru kalau saya belum selesai bicara, saya mute kamu supaya apa? Kamu jangan motong-motong. Udah ayat kamu potong, saya kamu potong. Jangan. Baca aja sulit. Silakan.
Itu. Oke ya. Oke, tadi kata kakak gitu. Oke, saya terima ya kak ya. Di dalam ini juga Kak, Matius 15 ayat 24. Di situ Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel ya kan kak. Tapi Roma 13 Paulus menyebarkan untuk non Yahudi kak. Gimana tuh kak? Ya kan Rasul Paulusnya untuk non-Yahudi, Yesusnya untuk Yahudi. Apa yang bertentangan? Mau gimana? Beda lah kak. Sekarang ini Pak Yesus untuk Yahudi, tapi Paulus menyarankan untuk non Yahudi gitu. Tuhan Yesus untuk Yahudi, ya kan? Rasul Paulus itu orang Yahudi, maka Rasul Paulus sudah menerima Yesus. Nah, Rasul Paulus untuk segala bangsa. Buka Matius 28 ayat 19. Buka dong. Apa tadi? Matius 28 ayat 19. Teman-teman jangan ngomong ya Martius. Ini kan umat buta huruf. Gimana sih kamu? Udah, kita harus maklum sama umat buta huruf ini. Kagak bisa baca. Matius 28 ayat 19. Ya, saya bukan tidak bisa baca kak. Karena saya baca ini saya tanya gitu kan. Iya, coba baca yang bagus. Matius bilang. Nah, Matius, oke. Nah, tadi udah salah baca ya. Oke. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus untuk orang Yahudi, rasul-rasul untuk semua bangsa dijadiin muridnya. Udah. Nah, sekarang saya tanya, di dalam Quranmu, ini bisa nggak ditanya? Di dalam Quranmu dikatakan, aku hanya diutus untuk Bani Quraisy, gitu ya. Nabi kau diutus untuk orang Arab. Nah, kenapa agama Islam sampai ke Indonesia? Tapi kak, ayat ini bertentangan loh kak. Ya udah sama, ayatmu juga bertentangan. Gimana? Enggak, saya tentangan ini menurut saya baca nih kan. Ini kan saya buka nih kan. Saya baca langsung nih kan. Dia bertentangan dengan Markus 12 ayat 29. Kata dia Tuhan itu Esa. Sedangkan di sini dia menunjuk konsep Trinitas gitu. Tuhan itu Esa, terus? Iya, menurut Kristus, menurut Yohanes 17 diperkuat ya, Yohanes 17 ayat 3, engkaulah satu-satunya Allah yang maha benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Di mana Tuhannya? Di mana Tuhannya? Di mana Tuhannya Esa? Ini dikatakan di dalam Markus 12 ayat 29 enggak? Apa katanya Markusnya? Baca. Ini kita kasih nggak nih si Awan nih? Kasih nggak nih mirroring nih? Saya kasih nggak nih? Data gak? Gitu. Kasih nggak nih? Kakak dikasih data tapi kakak minta seorang gitu kan? Ajar dah, kasih beri nggak nih? Kita beri nggak nih dia nih? Markus 12 ayat 29. Hukum jawaban Yesus ya, ini katanya. Aku baca langsung ya. Jawab Yesus. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Baca Tuhan yang benar dong. Markus berapa? Markus 12 Kak, ayat 29. Markus berapa? 12 ayat 29. Oke, baca yang benar. Kamu baca aja sulit. Masalahnya komputer agak jauh segini. Ya, jawab Yesus. Hukum yang terutama ialah dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Allah, mana ada di situ huruf Allah. Oke. Kalau kami gitu dong. kalau kakak baca ini kitab kami, bukan kitab Anda. Jangan dihubung-hubungin sama sesembahan Anda dong. Karena L-nya 2 pastinya Allah kak gitu. Emang lu bahasa Inggris all jadinya? Ditanya. Kalau bahasa Inggris A-L-L jadinya all. Ini sejak kapan orang Indonesia jadinya sok ke Inggris-Inggrisan? Baca. Gimana tuh kak? Ya baca. Jadi gimana? Dibaca aja belum kelar. Silakan. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Terus pertanyaannya?
Tadi Apa bertentangan sama pertanyaannya itu? bertentangan Bertentangan sama sama ayat yang tadi Kak. Ayat yang Kakak bilang ayat itu yang mana? apa tadi? Baca, Matius bertentangannya di Matius mana? 28:19. Apa Karena memang? itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku dan baptislah mereka mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kan yang tiga Kak, Trinitas. Loh, mana ada Nah, tiga? sedangkan itu Esa. Mana tiganya? Itu Bapa, Mana tiga? Anak dan Roh Dalam Kudus. nama Bapa. Dalam Anak, nama Roh Kudus. Bapa. Dalam Berarti nama berapa, Kak? Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini kan satu. Satu kan Berapa namanya satu? kan? Dari kakaknya tiga itu. Loh, kalau Loh, kamu kan bilang kakak dalam tadi, nama jadi kakak tadi tiga Bapa, kan? dengar. Nah, Kalau satu. kamu bilang dalam nama Bapa, dalam nama Iya. Anak, dalam nama Roh Kudus, nah ini baru tiga. Itu kan namanya satu. Mas, gimana pula bisa satu? Kakak Dalam ini nama, tiga. loh, Kak, nih denger ya. penonton lihat loh Kak, itu tiga loh Kak. Loh, nih dalam Itu jadi nama kakak tiga tadi naik ke Agatha. atas. Dengar ini. Dalam nama Agatha, Roh Agatha, dan nafas Agatha. Emang saya tiga? Dan kakak tadi Kecuali, dengar ini saya ajarin kamu cara mikir pakai otak. Di situ kan dalam nama Bapa. Anaknya Bapa, rohnya Bapa. Itu beda dengan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Nah, itu baru beda. Makanya rohnya Bapa itu nafasnya. Anaknya Bapa itu firmannya. Ya satu, nama Bapa. dari Ini. kakak tadi tiga loh naik ke atas loh. Semua nonton. Sekarang loh. saya tanya. Gini bang, makanya lu tuh gua ajarin ya, jangan goblok. Saya ini juga satu. Ya kamu berbicara dalam nama Agatha, rohnya dan pikirannya atau suaranya. Apa artinya tiga? Dalam nama Agatha itu berarti dan rohnya dan suaranya. Tiga. Nah, ini lu kebanyakan makan kecubung. Jadinya goblok. Lah itu satu. Tapi Tapi satunya bukan satu. Sekarang saya tanya, roh saya dengan suara saya, ini kan satu dalam nama Agatha, betul nggak? Hah? Itu yang dimaksudkan, Matius 28 ayat 9. Dalam nama Bapa. Anak itu firman dan rohnya. Karena Allah kami punya firman, punya roh. Bukan satu kayak gini. Oke, sekarang Tuhan itu kan Yesus atau Allah? Kenapa? Tuhan itu Yesus atau Allah? Yesus itu Tuhan. Nah, Allah siapa? Firman Allah yang jadi Tuhan. Apa? Jadi engkau satu-satunya Allah yang benar itu siapa maksudnya? Berarti kan ada 1 Korintus ayat 8. Bukan, engkau 1 Korintus 6 satu-satunya ayat 8. Allah yang benar. Yohanes 17 Ya, ayat. ya Jadi Allah yang emang satu-satunya itu satu. siapa gitu? Ya Bapa dengan firman dan rohnya. Katanya Yesus Allah. Oh, Yesus itu Allah karena dia firman. Baca coba Yohanes 1 ayat 14. Ya lu kan gak tahu. Tuhan kami tuh bukan satu mati kayak gini, Bang. Jadi bingung aku ini, Kak. Loh, memang Tuhan kamu itu umat Yesus. bingung. Jadi Allah Tuhan. Bang, denger ya. Kalau di gelapan itu memang bingung. Mau pintu masuk, pintu luar kagak tahu. Hotel mah gak ada yang bingung. Kenapa? Karena kagak gelap. Anda memang umbi. Umat bingung. Saya gelap. Saya kan ngebaca tentang sesuai dengan apa yang ada di ini, Kak. Lu baca apapun lu gak akan ngerti. Kenapa? Karena lu di gelap-gelapan. Jadi untuk apa Makanya kakak keluar menyebarkan dulu agama dari Yesus gelap. kalau kakak sendiri nggak bisa nerangin aku kan gitu? Oh, saya dari tadi nerangin. Emang saya dari tadi ngapain? Tidur? Ini. Kakak nggak bisa nerangin aku, berarti aku gelap. Ini dari tadi kan saya lagi menerangkan. Loh, lupa ingatan. Selain Anda gelap, Anda juga lupa ingatan. Dari tadi gue ngapain? Mukidi, gue dari tadi ngomong teriak-teriak ngapain? Ini lagi menerangkan. Kata gue tidur, Pargoy. Lagi masak. Semua orang juga tahu gue lagi nerangin tuh. Tapi lu gelap mulu. Gue mirroring nih biar lu kejedot nih. Mau?
Yesus nggak Jadi pernah ngajar kayak gitu lah kak. Yesus ngajar, ngajarin dengan ngajar, baik-baik kak, ya kan? ngajar dia waktu Petrus ngeyel, dia bilang iblis, si Petrus itu dibilang iblis, kau iblis. Nah, karena ngeyel, yang suka ngeyel itu iblis. Jadi iblis ya, kalau murid Yesus, Anda kan nggak murid Yesus, memang udah iblis susah. Jadi kalau murid Yesus dihinggapi iblis, Yesus juga ngebentak. Nyala kau iblis, engkau tidak mengerti apa yang dipikirkan Allah, hanya mengerti yang dipikirkan manusia. Sama kayak lu kagak mengerti apapun. Kenapa? Karena berasal dari iblis. Agak-agak lain bawa Gitu. iblis kan, itu namanya kakak menjat saya itu. Saya nggak pernah Loh, menjat kakak supaya iblis sekarang gitu kan. ini, ketika kamu mengatakan Rasul Paulus bertentangan dengan Yesus, kamu sudah menjadi iblis karena kamu menjudge ajaran saya. Anda mikir sampai situ. Nah, ketika kamu mengatakan kontradiksi, itu adalah judgment yang kamu berikan terhadap iman saya. Nyadar kagak pakai dengkul lu? Nyadar dong pakai dengkul. Paham? Nah, Saya nggak perkataan menjudge Anda satu Paulus kata, kak. satu kata pun perkataan Anda di sini di dengkul saya nih, di dengkul saya memorinya ada semua rekamannya. Gimana Yang nih? saya Mau nanya apa tanyakan lagi lu? ini menurut Google yang saya baca, bukan Ya, perkataan saya. Jadi saya nggak menjudge gimana? kakak Gini gitu. bang, gini bang, gini bang. Saya tidak beriman kepada Google, ya. Saya tidak menyerangkan Google karena saya menerangkan Tuhan saya. Kalau kamu diterangi oleh Google, ya kamu tersesat. Ya nggak Batu? Nggak Oke, jadi bisa. menurut kakak lebih hebat dari Google gitu. Oke, kita tanya yang lain aja lah selain Tuhan ya kan. Gini bang, oke berarti ini lagi kamu menjudge, berarti kakak lebih hebat dari Google. Saya bilang, iman saya tidak berasal dari Google. Kamu banyak berkata-kata, kamu makin terus-terusan kejedot. Di sini terlihat jelas, kualitasmu hanya bisa menghakimi, menyimpulkan, padahal kamu kosong. Gitu ya. Dadah. Oke, jadi berarti kalau kamu sudah mengartikan, artinya kamu menjudge. Sudah memberikan hasil, keputusan. Ya, tidak ada yang bilang gitu. Makanya semakin kamu ngomong, kamu tuh pikir dulu nih, pikir pakai ini. Kalau saya mah mikir pakai telapak kaki. Eh, saya tidak pernah lupa ingatan. Ya, kamu aja sono yang lupa ingatan. Ah, mohon maaf bang. Kita mah pakainya dengkul. Lu mah pakai kepala aja begitu. Umbi-umbian. Jadi keputusasaan mereka ketika mereka mengatakan saya bingung. Udah di situ kemenangan kita. Paham kan? Ketika mereka mengatakan saya bingung. Umbi, umbi, umbi. Aduh. Pulgoso, Pulgoso. Siapa lagi nih Pulgoso yang mau naik? Hmm. Logis. Aduh. Halo, Harama. Salah pencet. Oh, baik. Apa? Siapa lagi yang mau nanya? Cepetan dong. Ini udahan nih, ya udah. Gue mau rebahan dulu. Kalau kagak ada lagi yang mau nanya, ada gue bosen. Gue bosen main umbi-umbian. Gue kadang-kadang pengen main yang lain. Tak umpet gitu. Udah Jumatan dulu. Ya udah lu pada Jumatan Gi. Halo, Marci. Halo Marci. Marching band. Nih kagak ada lagi yang naik nih. Bing, Om Bing. Mana nih yang bingung?
Ya udahlah, tidurlah gua. Sakit pantat gua, cuy. Gua lagi kagak enak pantat ini. Halo, Detri. Kak salah pencet. Nah, lu kepada kepencet semua ini. Emang udah jam berapa sih di sana? Kok pada Jumatan semua? Aku, Kak, kepengen bicara sama Kakak. Enggak, kalau bicara doang nanti dari hati ke hati aja. Nanya aja dulu di room saya. Di sini kagak usah bicara dari hati ke hati, di sini kagak usah bicara di komal, dari hati ke hati aja nanti kita. Di sini nanya aja dulu. Halo, Ivan. Oh, Mak, mau mendendangkan lagu. Udah, nggak ada lagi. Iya, salam. Naik Kak, minta foto, bayar. Kagak ada yang gratis, pantat gue lagi sakit. Lagi kursi roda. Kursi roda kagak. Aduh. Abang, oke. Naik. Sakit pantat gua. Ya. Mana nih udah gua naikin ini banyak banget ini. Siapa nih? Abang Serius, Max Daja, Abang Gagi, Lam, Hot, Dot G. Siapa lagi nih? Herard. Mana Herard? Nggak tahu aku nama kau yang mana itu. Panjang kali di sini. Yang mana? Astaga Tuhan. Di kamar mayit. Bangkitkan aku, Kak. Tuh kata gue Tuhan Yesus bangkitin lu. Gimana ceritanya gue ngebangkitin lu? Katanya unta diciptain. Gak tahu gua unta. Nanya unta sama gua. Ini kenapa pada muter-muter sih? Astaga Tuhan. Pada nahan lapar, Kak. eh, tahu gua naik itu bangkit yang kemarin, Kak. Paham, paham, paham. Halo, Pak Pudan. Kan? Pencet kepencet kalian semua. Halo, Shinobi. Halo, Shinobi. Nah, kalian gini aja deh. Kirim permintaan, ini dicopot dulu permintaannya terus kirim permintaan balik. Karena ini tuh banyak banget, 61. Gua harus nge-scroll sampai bawah. Ya, nih yang kagak ngirim jadinya ini. Kepencet semua. Siapa yang mau naik, teman-teman? Kagak paham gua nih. Sampai sampai lemot. Tap ya, woi. Sampai lemot ini HP gua banyak banget. Aduh. Yang mana yang mau ngirim permintaan ini? Ini mungkin ya. Nggak usah naik, hostnya sakit jiwa. Lu ngapain yang orang kagak sakit, yang sakit jiwa di mana? Lu ngapain nonton hostnya sakit jiwa? Lu udah tahu host sakit jiwa. Lu masih nanya sama orang gila. Deh, lu lebih parah dari orang gila dong. Aduh. Ada-ada aja lu pada ah. Gua abisin dulu ya. Maya, Maya, engkau gadis Sugiarto. Sugiarto. Halo, Maya.
sama Yans. Halo Yans. Halo. Anjir, banyak banget ini yang ngirim permintaan. Capek gue. Lebih sakit jiwa yang... Dani, lu kirim permintaan udah, Dani. Ini soalnya banyak banget ini. Gue nggak ngerti ini siapa aja ini. Nih. Halo, Dani. Halo Halo. Kak. Halo. Ya, ada yang mau ditanya, Bang. Halo Halo. Kak. Silakan. Halo. Ya, halo. Ya Kak. Iya, lo ngomong dari tadi. Hoha, hohe, hoha, hohe. Ah, lama kali. Salam Kak, saya Makanya mau Bang, nanya. makanya lu jangan di air. Bilang halo, hoha, hoha, hoha. Oh, gue bingung. Aduh, tukiran, tukiran. Yang diulang-ulang itu melecehkan saya. Kenapa? Seolah-olah saya ini budak gitu. Halo kak, halo kak, halo kak. Sejak kapan gue budak? Oleh, halo. Silakan Wahab. Halo, halo Wahab. Halo Mbak. Ya, Halo. silakan. Ada yang mau ditanya? Ngomong halo lagi, gue lempar. Ini Mbak setiap malam dengar. Biarkan dulu kita Silakan. bicara Mbak, baru bicara lagi. Ini Mbak saya perhatikan kalau debat, kalau sudah kalah pasti diturunin orang ya. Suka-suka saya dong. Masalah buat lo. Iya maksudnya kan supaya tidak menang ya. Saya bang, room saya ini bukan room debat. Room saya ini bukan room debat. Emangnya Anda udah pernah bertanya sama saya? Room saya Jadi ini mau room bahas debat. apa ini? Mana Ini Mbak saya mau siapa? tanya. Saya mau tanya maksudnya ini. Ya udah lu nanya, jangan banyak gaya. Bisa. Nanya aja. Nanya kok banyak gaya. Lu namanya orang nyasar, nanya sama orang kagak sopan, diseblokin air, Santai, Bang. santai. Ya udah, nanya aja Santai, lu Mbak, nanya. santai. Apa Ya, pertanyaannya? Mbak, ini kan Yesus. Yesus ini kan waktunya penyaliban itu ada tiga orang ya. Kenapa kok hanya yang satu dituhankan begitu, Mbak? Boleh dijawab, Mbak? Enggak. Waktu penyaliban kan tiga orang. Kenapa kok hanya Yesus yang dituhankan, Mbak? Sementara tiga yang disalib. Boleh dikasih penjelasan? Enggak. Ayolah, Mbak. Kan saya tanya. Saya akun asli ini, Mbak. Anda palsu saya ini. Asli saya. Saya tanya benar. Ini banyak yang nonton, Mbak. Jawablah dengan serius. Memangnya Anda siapa nyuruh-nyuruh saya? Iya kan saya tiap malam ikuti ini. Saya ikuti Mbak ini. Selalunya kalau misalnya Mbak mau kalah diturunin. Nah ini lagi nanti tidak lama saya diturunkan ini. Anda pengen, ya udah, pengen diturunin mah bilang dong. Orang pengen diturunin aja banyak gaya. Anda mau bertanya, saya nggak mau jawab. Mau apa? Kenapa? Suka-suka saya dong. Ya nggak sih? Mau ngapain?
Dia pakai ngomong, Kak, ini akun saya akun palsu, akun asli. Emang gue tanya? Ya iya, mau ngapain Maimunah? Halo Kak Evan. Iya Kak, ini Halo. tadi semalaman itu kan aku lagi dengerin Elia Maron kan ngejelasin soal surga. Surga itu katanya di bumi. Apakah itu Surga benar? itu kamu, surga itu kamu. Salah. Surga itu Boleh adalah Allah. dijelaskan Kak? Surga itu adalah Allah. Ya, kamu pernah mendengar perkataan Yesus? Aku datang dan keluar dari Bapa. Aku berasal dari sorga. Kalau Iya Kak, Yesus itu. mengatakan dia berasal dari Bapa dan dia mengatakan dia berasal dari sorga, maka sorga itu adalah Allah. Kok jadi bumi? Iya, soalnya Gimana ceritanya? Sorga soalnya jadi Elia Maron bumi. ini Udah lu nanya akan aja di sini, gak usah nanya-nanya orang lain. Silakan. Iya, soalnya ini bumi ini akan berubah. Bukan, bumi tidak akan musnah kata Elianya sih gitu. Coba kamu baca Lukas 15 ayat 18. Lukas 15. Surga itu kamu, surga itu kamu. Silakan. Lukas 15 ayat 18 Kak. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Nah, itu. Bisa nggak manusia berdosa kepada sorga? Bisa. Mana caranya berdosa sama sorga? Gimana caranya berdosa sama sorga? Gimana? Berarti kita nggak berdosa. Nggak tahu juga sih. Kita berdosanya kepada Allah. Allah itu adalah Bapa. Iya kan? Terus Kayak tadi terus saya surga bilang, sorga itu adalah Allah. Coba baca Yohanes 8 ayat 42. Yohanes 8, bentar ya. Ayat 4. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku Oke, sendiri, stop. Udah. melainkan Yesus, Dialah yang mengutus oke. aku. Ini suaraku ada? Oke. Di situ dikatakan Yesus itu datang dan keluar dari Ada. Bapa. Ya kan? Dikatakan di ayat itu, Yesus Iya. itu datang dan Iya, keluar dari Bapa. Oke. Sekarang kamu baca Yohanes 3 ayat 13. Yohanes 3 Ayat 13. ayat 13. Bentar ya. Yohanes 3 ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Apalah itu yang turun dari sorga itu? Ya, Yesus. Yesus. Dikatakan dia turun Yes. dari sorga. Dia dikatakan keluar dari Bapa. Jadi sorga itu adalah Bapa. Bapak. Ya udah. Oh, ya gitu Kak. Ada lagi yang mau ditanya? Ingat. Udah Kak, makasih ya Kak. Ya, Tuhan berkati. Jadi sorga itu bukan tempat. Sorga itu di mana Allah itu berada, di situ kita berada.
Penjelasannya kurang masuk akal. Kalau masuk di akalmu, kau udah jadi Tuhan. Iya. Kalau kamu masuk di akalmu, kamu sudah menjadi seperti Tuhan. Karena Tuhan itu tidak masuk ke akalmu, tapi melampaui akalmu. Bukan Agatha, jangan salah pengajaran. Lu aja kagak ngerti apa. Jangan bilang saya salah pengajaran. Tunjukkan dulu ajaranmu kayak apa. Halo, Lon. Shalom Kak. Halo. Ya, Kak mau tanya Kak, boleh. di Wahyu 13 itu Kak kan ada hewan keluar dari air, terus ada naga yang menyembuhkan dia. Itu sebenarnya hewan itu siapa Kak? Ya baca dulu lah Wahyu berapa. Kamu kalau bicara menang sendiri, ya iyalah. Masa saya bicara kamu yang menang? Mana ada orang bicara kamu yang menang? Ini ya Kak, Aduh, Nona Maria. di Wahyu 13 ayat 1. Dan ia tinggal Baca. berdiri di pantai, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduknya terdapat 10 mahkota, dan kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu, nah ada dua Kak, naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, tahtanya dan kuasanya besarnya. Pertanyaannya Kak, hewan yang keluar dari air itu siapa? Terus naga itu siapa atau apa sebenarnya itu? Setan. Setan maksudnya gimana Kak? Setan dengan segala manifestasi. Itu merujuk apa Kak? Merujuk kepada apa? Apaan? Yang dimaksud berkepala 10 itu apa Kak? Itu tuh emang Setan, iblis, setan, ular tua itu kan disebut naga. Kenapa kalian mau berharap aku menjelaskan panjang-panjang? Gak mau. Agatha berisik, senyapkan dulu. Bukan gua, dia. Bukan gua. Setan bukan syaiton. Iya kan namanya naga itu kan iblis tua. Itu kan ada juga di Wahyu. Iblis tua, si ular tua, naga itu, yaitu Satan. Ya udah itu dia. Nah, naga itu si Satan. Kalau binatang yang disembuhkan naga itu siapa Kak? Mana? Coba baca. Di ayat ke-3 ya. Di ayat kedua. Binatang yang kulihat itu serupa macan tutul, kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan, tahtanya dan kekuasaannya yang maha besar. Kan dia memberikan tahta, kekuasaan dan kekuasaan Kak sama si hewan tadi. Kalau naga itu si setan tadi, hewan yang Coba kamu baca lagi. Binatang yang keluar itu seperti. Kamu ngerti gak sih cara baca? Iya Kak. Coba benerin dulu bacanya. Coba benerin bacanya. Di ayat kedua, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, tahtanya, dan kekuasaannya yang maha besar. Terus? Dan maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Itu orang-orang yang mengikuti setan. Jadi maksudnya Kak, setan memberikan tahta kekuasaan. Iya dong, kan setan punya tahta, punya kekuatan. Baca Yesaya 14.
Yesaya 14 Setan Kak. itu punya kuasa, makanya lu jangan mata lu berbinar-binar kalau ada orang yang di luar dari Kristus itu juga bisa menyembuhkan. Makanya lu jadi orang Kristen jangan takjub kalau ada manusia bawa-bawa nama Tuhan bisa menyembuhkan. Karena setan itu punya tahta. Kamu ingat ketika Yesus dicobai, apa yang ditawarkan sama setan? Seluruh dunia ini akan kuberikan. Itu dia punya kuasa. Baca tuh Yesaya 14 dulu. Orang dia punya tahta kok kagak punya. Lu kata dia kagak punya kuasa. Punya. Iblis juga punya kerajaan. Emang lu kata dia kagak punya? Baca bang. Di ayat Dari berapa Kak? Yesaya 14 bang. Dari ayat 11 baca. Ayat 11 ya. Iya dong. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu, dan bunyi gambus-gambusmu, ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu, dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Lanjut. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Terus. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit perjamuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendaklah menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, Ayat 11 tadi udah kamu baca itu. Sudah, Kak. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu. Ya. Dan bunyi-bunyi gambus-gambusmu ulat-ulat menjadi alas tidurmu. Ke dunia orang mati engkau diturunkan, hai penakluk bangsa-bangsa. Berarti dia punya kuasa. Itu dikatakan apa? Punya kuasa. Kemegahanmu. Dia punya kemegahan, punya kuasa. Ya, aku hendak naik melampaui ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Nyatanya ke dunia orang mati engkau diturunkan. Ya kan? Nah itu dia, dan dikatakan apa? Ayat 16-nya. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau. Ini yang tadi kamu baca itu di Wahyu. Inikah dia yang membuat bumi gemetar dan membuat kerajaan-kerajaan berguncang? Inikah dia yang telah membuat dunia seperti padang gurun, yang menghancurkan kota-kota dan tidak melepaskan tawanan-tawanannya pulang ke rumah? Nah, semua mendiang raja-raja dan bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaan masing-masing dalam makamnya. Tetapi engkau terlempar jauh di dalam kubur seperti taruk yang busuk berselimutkan mayat orang-orang tertikam di padang. Nah, dikatakan dia di sini menguasai dunia orang mati. Kamu buka itu, Ibrani 2 ayat 14. Buka. Ibrani 2 ayat 14 dan 15. Kalau dengar nggak suaraku? Baca. Berani 2 ayat 14 ya Kak. 14-15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapatkan bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, stop. Iblis yang berkuasa atas maut. Jadi iblis itu punya kuasa di dunia orang mati. Dia dikatakan iblis berkuasa atas maut. Jadi jangan kamu bilang iblis itu tidak punya kerajaan, tahta, orang dia yang mengalahkan bangsa-bangsa. Berarti dia punya kuasa. Iblis ini punya tahta. Makanya kamu juga pernah mendengar ayat Alkitab mengatakan gini. Yang kita lawan adalah kuasa-kuasa di udara. Pernah dengar ayat itu? Pernah Kak. Kuasa berarti di udara. Itu dia, saudara. Jadi jangan kamu kira iblis itu tidak punya kuasa. Makanya dia memberikan kuasa kepada manusia. Makanya banyak setan-setan yang mengaku Allah, memberikan dunia ini, memberikan kuasa. Coba kamu buka Matius 4. Apa yang dijanjikan? Ayat 10. Apa yang dijanjikan iblis kepada Tuhan Yesus? Dia punya kerajaan dunia ini. Oh, kamu baca Matius 4. 4 ayat 10 ya Kak. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia saja engkau berbakti. Oh, ayat 9.
Dan aku berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Oh, dari ayat 8 deh, biar jelas. Iblis juga membawanya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan diberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Oke, stop. Dan memberikan kemegahannya. Tadi dibilang apa? Kemegahanmu sudah kuturunkan di Yesaya. Iblis ini punya kuasa, punya kemegahan, punya banyak hal yang mau ditawarkan. Nah, jadi yang kamu tanyakan di dalam Wahyu, itulah janji-janji iblis kepada manusia yang mengikutinya. Kalau iblis tidak punya kuasa itu, mana ada manusia yang mau ngikutin dia? Benar nggak? Karena dia tadi kamu baca di Yesaya, dia ingin seperti Allah. Makanya dia niru namanya jadi Allah. Dia mengaku-ngaku Tuhan dan dia punya kerajaan, punya kuasa. Ya, tetapi dia tidak sanggup menghidupkan, hanya mematikan. Jadi dari sini kamu bisa tahu siapa yang suka mati-matiin itu adalah ilah-ilah yang berkuasa atas maut. Karena dia kuasanya hanya untuk mematikan. Yang berkuasa atas maut itu iblis. Paham? Nah, yang kamu maksud itu, binatang itu, setan itu, ular tua itu juga memberikan kuasa. Kalau kamu mau ngikutin iblis, sana jadi kaya. Bisa. Ya. Makanya di dalam Alkitab, Yesus itu mengatakan, jangan kamu menjadi sama seperti dunia ini. Jangan menginginkan segala hal yang ada di dunia ini. Sebab Tuhan Yesus tidak menjanjikan itu. Paham, saudara? Yesus itu menjanjikan hidup kekal. Bukan menjanjikan kamu itu mau jadi apa. Ya, itu. Jadi untuk yang bilang, oh itu Wahyu itu eskatologi, eskatologi, eskatologi. Wahyu itu adalah penglihatan di masa lalu dan akan datang. Itu bisa kita jelaskan itu di perjanjian lama. Jangan mengeksegese kayak kamu mengeksegese bikin film Star Wars. Ya. Gitu. Jadi yang dimaksud dengan wahyu yang itu adalah penglihatan. Rasul Yohanes seperti itulah nanti. Iblis itu seperti itu dulu dia mengalahkan bangsa-bangsa, seperti itu juga demikian di zaman akhir ini dia mengalahkan bangsa-bangsa dan memberikan banyak kekuatan-kekuatan. Gitu. Jadi kalian ini jangan tergiur akan indahnya gemerlap dunia. Berat saudara. Seperti itu Bang Lone Wolf. Ada lagi mau ditanya Bang Lone Wolf? Jadi Kak, aku ngambil kesimpulan Kak, iblis itu memberikan tahtanya kepada manusia. Jadi binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan, tahta dan kekuasaan yang maha besar. Jadi binatang yang dimaksud itu merujuk ke manusia Kak. Itulah manusia-manusia yang seperti binatang. Manusia-manusia seperti singa. Tahu singa itu pengen apa? Menguasai, pengen ditakuti, pengen tinggi. Itu kan dibilang seperti. Jadi banyak manusia yang sekarang itu kayak haiwan. Nih, kau tengok ya. Ya lihat sekarang ya, ada yang mirip gurita di mana-mana, pengen dicaplokin. Itu, jadi setan itu memberi kekuatan kepada manusia yang seperti hyena, serigala, singa, harimau. Sekarang banyak manusia kayak harimau, tengok. Ya, yang bini orang dicaplok ada. Ya, karena harimau itu nggak tahu. Bayi-bayi harimau dia nyentuhin. Banyak yang kayak gitu. Manusia sekarang udah jadi hewan. Kagak tahu moral, kagak tahu yang mana anak, tante. Semua diembat bini orang, kagak tahu. Begitu.
Itu manusia itu udah seperti hewan. Tidak berakal budi, akal budi, akal budi. Makanya kita diperintahkan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal toh. Nggak ada. Budi juga. Karena budi diajak. Ini kan Bapak Budi. Gitu. Nah, sekarang manusia itu kayak gitu. Lihat yang di bawah ini kan kayak Saitoni Rojim semua ini. Gitu Bang Lon. Wow, Eh, banyak kagak ada. Gimana satu lagi ya gimana? Kak ya. Ini kan di ayat 17 kan Kak Boleh. disampaikan Kak, tidak ada seorang pun dapat membeli dan menjual selain itu mereka memakai tanda itu kan. Kan gini Kak, kan di zaman sekarang tuh kan ada nih beli ke market pakai tanda pakai Barcode. ya barcode tangan itu. Nora, Tangan Kak. Nora. Nah, pertanyaannya Kak, apakah itu termasuk penggenapan wahyu ini atau tidak Kak? Sekarang saya tanya, kamu buat dosa pakai tangan nggak? Ya, pakai dosa pakai tangan. Kamu buat dosa pakai barcode apa pakai tangan? Kalau bikin dosa pakai barcode, gua baru nemu ini modelan kayak gini. Pakai 66 yang bikin dosa. Mau ngewein anak orang, pakai 66. Ya nggak bisa pakai tangan dong. Harus ada lagi barcode-nya nih di sini nih. Nih. Kenapa? Ini karena ini lu pikirin di sini mulu itu dosa. Lu taruh dosanya di sini, baru lu lakuin nih pakai tangan lu. Makanya kenapa tanda itu ada di jidatnya, ada di tangannya. Sebab apa yang dia pikirkan itu yang dia lakukan. Bukan lu kasih barcode baru lu bikin dosa. Nggak gitu sayang. Nggak ada barcode ini di tangan gue, tapi kok bisa bikin dosa. 666 itu adalah manusia yang ingin jadi Allah. Itu 6, bukan artinya lu kasih 66. Terus lu bikin dosa. Bukan sayang. Jadi yang lu tanya itu. Kak sekarang ini Kak orang jualan pakai barcode Kak. So lu cari tengok sana perempuan-perempuan waktu jual diri dia pakai barcode kagak? Kagak. Pakai tangannya. Boleh bang. 200.000 pakai tangan, bukan pakai barcode. Gimana sih lu? Itu bang, itu maksud wahyu itu tuh begitu. Ada lagi bang. Apa lu pada pelan-pelan ini gue udah pelan banget nih, pinggang gue udah sakit. Gini Kak, ini yang dimaksud dan tidak seorang pun dapat membeli dan menjual. Maksud membeli menjual itu kan transaksi Kak. Iya, orang kalau bikin dosa transaksi nggak sih? Bukan, rebahan. Nggak ada orang buat dosa rebahan. Ya, dia bisa memang rebahan bikin dosa dalam pikirannya. Gimana bang? Gimana bang? Oh, jadi bukan penggenapan ya Kak ya? Bukan apa yang terjadi sekarang ini bukan penggenapan wahyu ini? Ini udah lama, dari zamannya Tuhan Yesus. Udah banyak yang begitu bang. Ada orang yang jual agamanya demi apa? Sepotong daging. Ada orang menghilangkan ortodoksnya demi apa? Demi istri orang. Ada orang yang kayak gitu itu bang. Udah banyak bang. Ada orang yang jual agamanya demi apa? Demi jam tangan, demi AC, demi handphone. Banyak bang. Itu maksud dari situ. Demi iPhone Pro mah dia jual imannya. Gitu bang. Oke lah Kak. Terima kasih penjelasannya Kak. Ya. Belum paham? Bingung? Paham bang. Masuk Islam. Solusinya masuk Islam. Tidak akan masuk Islam. Di sini solusi untuk kebingungan adalah masuk Islam. Mu'alaf adalah jalan satu-satunya ya. Inilah solusi ya. Seperti Dr. Richard Lee, solusinya adalah
Mualaf. Mualaf kagak ngapa. Ke Mualaf Center, Bang. Di sini kalau Oten gue jelasin masih bingung. Mualaf Center ya sayangnya. Begitulah rasanya. Ya udahlah ya teman-teman ya. Udah sakit kali bokongku. Ada lagi yang mau kalian tanya? Nah, berat saudara jual iman demi deposito. Apa akan ada yang jual temennya demi uang? Banyak jual temen demi uang, anjir, bangke udah. Itu, ya kan? Ada ya, demi tenar ada, demi Salome ada, demi apa aja, ya kan? Kita taikan hal yang lain ya. Ada kak demi janda, astaga Tuhan. Emang kagak ada lagi janda yang seiman. Padahal janda seiman banyak loh. kayak lu kata janda itu kagak ada yang Kristen. Harus berjanda yang beda iman apa? Belum ada demi sebelah kak. Iya. Oh janda sebelah gurih-gurih kak, astaga Tuhan, memang gak ada otak kau ya. Baru nemu aku. Janda seiman susah kak. Ya lu nyarinya di tempat yang gak jelas. Kalau nyari janda seiman tuh di gereja sayang. Teman-teman semuanya, banyak muslim yang salah memahami iman Kristen. Mereka salah memahami karena belajar dari orang yang salah, belajar dari guru yang salah. Mereka tidak mau datang kepada orang-orang Kristen, datang kepada pendeta-pendeta, datang kepada teolog-teolog untuk belajar. Melainkan mereka mencarinya di guru-guru muslim mereka, ustadz-ustadz mereka yang tidak paham betul tentang iman Kristen. Sehingga informasi yang mereka dapatkan adalah informasi yang salah. Kita sering melihat bagaimana muslim mempersoalkan bahwa Rasul Pauluslah yang menyebabkan kekacauan dalam kekristenan. Padahal tidak. Antara Rasul Paulus dan keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, tidak ada kontradiksi di dalamnya. Sama-sama memberitakan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lantas, apa yang membuat muslim begitu kepanasan? Nah, yang membuat muslim begitu kepanasan karena satu keunggulan di dalam Alkitab yang memberitakan tentang keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Maka dari itu orang Kristen sudah pasti selamat. Sedangkan muslim sendiri sampai hari ini masih insya Allah. Antara selamat dan tidak mereka tidak tahu. Sebab mereka kembali kepada otoritas Allah. Sedangkan di dalam kekristenan, keselamatan benar hanya dari Allah. Otoritasnya itu di dalam tangan Allah. Karena itu Allah menyatakan dirinya melalui pribadi Yesus Kristus berinkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Jadi sebetulnya dari landasan berpikir kita sama antara Islam dan Kristen bahwa keselamatan itu hanya dari Allah. Kami pun begitu. Tetapi kami percaya bahwa keselamatan itu dari Allah dan sudah dikerjakan oleh Allah melalui pribadi Yesus Kristus. Sehingga semua orang Kristen akan sepakat mengatakan bahwa kami telah selamat. Kami pasti masuk surga. Dosa pasti telah diampuni. Dosa apa yang diampuni oleh Yesus Kristus dan membuat kami layak masuk surga? Dosa asal kami, dosa asal kita semua yang menyebabkan manusia itu masuk neraka. Yes. Itulah yang kami imani. Nah, teman-teman muslim seringkali terus mencari persoalan, terus mencari celah untuk menyalahkan kekristenan. Masa sih Allah yang Maha Kuasa itu menjadi manusia? Masa sih dia sama seperti makhluk? Masa sih? Nah, hal inilah yang membatasi mereka untuk memahami akan kebenaran yang sesungguhnya.
Karena mereka telah memiliki alasan untuk menolak kebenaran itu. Sejak awal mereka telah ditakdirkan untuk melawan kebenaran itu. Yes, mungkin seperti itu. Karena alasan demi alasan akan mereka ajukan untuk membantah bahwa kebenaran di dalam Alkitab itu tidak benar. Namun teman-teman, yang terjadi adalah bagaimanapun cara mereka membantah kebenaran itu, sampai hari ini keselamatan di dalam Yesus Kristus itu tidak mampu mereka bantah. Hal ini menyebabkan banyak muslim yang pada akhirnya memilih untuk meninggalkan Islam dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak murtadin seperti Kak Agatha yang tadi berdiskusi. Dia awalnya adalah seorang muslim. Namun karena akal sehatnya, pencarian dia akan kebenaran itu, dan membuang semua benteng-benteng pertahanannya, benar-benar mengosongkan dirinya untuk mencari kebenaran. Pada akhirnya, Kak Agatha menemukan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mendorong Kak Agatha untuk memilih meninggalkan Islam dan masuk Kristen Ortodoks. Itu keputusan teman-teman, dan keputusan yang diambil oleh Kak Agatha adalah keputusan yang final, mutlak, membawa dia kepada kebenaran yang sesungguhnya, membuat dia mencapai keselamatan itu. Teman-teman kita muslim seringkali mencari celah untuk terus menyalahkan kekristenan. Mulai dari masalah menjadi manusia, kemudian setelah semuanya itu dijawab, mereka mulai mengatakan bahwa Rasul Pauluslah yang membelokkan kebenaran itu. Setelah dijelaskan, mereka lari lagi ke tempat lain lagi. Terus pola itu sering mereka lakukan. Hal itu sebenarnya bertujuan sehingga mereka tidak mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau menjelaskan begini teman-teman. Sekali lagi, penjelasan ini sering dan sudah terus saya jelaskan di channel ini. Kita sepakat bahwa manusia adalah lemah. Manusia tidak mungkin suci, manusia tidak mungkin kudus. Hal ini disebabkan karena kejatuhan manusia di Taman Eden. Kejatuhan manusia di Taman Eden telah merusak banyak gambaran Allah yang begitu sempurna. Telah dirusak oleh pemberontakan manusia pertama. Memberontak terhadap perintah Allah untuk tidak memakan buah di tengah-tengah taman itu. Pemberontakan itu membawa manusia pada kerusakan yang begitu serius sehingga tidak mungkin manusia mampu memperbaiki kembali gambar Allah yang ada pada manusia tersebut. Teman-teman, dosa mengakar kepada manusia sehingga keturunan demi keturunan manusia semua melakukan dosa, semua melakukan pelanggaran, tidak ada satupun yang benar. Karena kecenderungan hati manusia melakukan dan membuahkan kejahatan semata. Sehingga Allah melihat bahwa kejahatan itu semakin menjadi-jadi, maka air bah memusnahkan manusia dan hanya meninggalkan satu keluarga Nuh saja. Dan kita semua menjadi keturunan Nuh pada akhirnya. Perkembangan peradaban manusia dari Nuh. Orang mulai mengenal Allah, menyembah kepala Allah yang benar, yaitu Yahweh. Dan dari Taurat kita melihat ada janji di mana keselamatan akan dikerjakan oleh Allah melalui anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Hal itu pada akhirnya digenapi oleh Allah. Maka di dalam perjanjian baru, dalam Injil kita melihat bahwa Yesus Kristus menjadi domba Allah yang kudus, dikurbankan untuk menebus dosa manusia. Itu yang terjadi dan itu yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Dari situ kita diselamatkan. Namun sayangnya banyak muslim menolak untuk mempercayai
akan kebenaran yang sejati yang datang dari Allah tersebut. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasan saya dan cepat bertobat, mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekian teman-teman, Tuhan memberkati.